Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahli washabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif Umida Keluarga, selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamlar Bahri Tidak, dan jajaran pengurus serta don guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Hari ini izinkan saya mempresentasikan pemateri saya pada malam hari ini bab ke-15 dari kitab Sulaiman. Di sini tuh menjelaskan tentang petuah sang nabi dan wafat Sulaiman serta misteri Sulaiman. Di sini itu tentang petuah sang nabi itu banyak sekali ucapan dari nabi atau dan kisah inspiratif yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang berkaitan dengan kerajaan dapat jadi contoh ya gitu. Dan hal-hal yang baik dari sang nabi. Nah, pada suatu saat nabi itu berada di Mekah dan beliau itu bergabung dengan para kaum miskin. Setiap menjelang pagi hari, beliau itu menemui tokoh kerajaan di Mekah itu. Dan beliau itu berada di ruang pertemuan bersama orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Tapi beliau bersalaman dari orang kaya sampai orang miskin dalam ruang pertemuan tersebut. Lalu beliau itu duduk di sana bersama kaum orang-orang miskin. Jadi terus beliau mengatakan bahwa orang-orang miskin bergaul atau bergabung dengan orang-orang miskin. Sedangkan beliau sendiri Nabi Sulaiman duduk bersama orang-orang miskin. Berarti secara tidak langsung kita tidak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati dan saling menghargai. Terus ada juga setelah sang nabi itu mengadakan pertemuan atau mengikuti pertemuan di ruang pertemuan tadi, beliau itu selalu menasihati atau memberi petua kepada anaknya, putranya. Nah, tak lama kemudian putranya itu wafat dan beliau itu dilanda kesedihan setiap harinya. Akhirnya datanglah kepada Nabi Sulaiman itu dua malaikat yang menjadikan beliau itu sadar dan bertobat kepada Allah. Jadi tidak berlarut-larut kesedihannya. Lalu di sini ada tentang wafat Sulaiman. Wafat Sulaiman itu Allah tetapkan kematian pada Nabi Sulaiman yang tidak ada yang mengetahui kecuali anai-anai. Tidak ada yang mengetahui pula meskipun itu jin, setan dan lainnya, tidak ada yang tahu kecuali anai-anai saja. Nah, sampai tongkatnya itu dimakan oleh anai-anai tersebut sehingga beliau itu jatuh tersungkur karena tongkatnya itu keropos. Nah, posisinya beliau wafat itu kaumnya dan jin itu pasukan-pasukannya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu wafat. Nah, akan wafatnya itu beliau sebelum wafatnya beliau itu memakai kayak kain kafan tapi kayaknya tuh baju gamis putih atau jubah putih dan memakai wewangian. Lalu beliau duduk di atas kursi dan memegang tongkatnya dengan beliau itu pertama duduk di atas kursi sambil memegang tongkatnya. Lalu beliau berdiri dan memegang tongkatnya selama 1 tahun. Akhirnya beliau meninggal dan tidak ada yang mempercayainya pertamanya karena wafat Nabi Sulaiman itu tidak ada tanda-tanda kematian sebelumnya pada tubuhnya, entah itu sakit, entah itu merasa lemah dan lain-lain. Nah, akhirnya pada zaman itu semua orang mencari tahu misteri kerajaan Sulaiman, yaitu ada kelompok Yahudi gitu mengungkap misteri kerajaan Sulaiman yang bahwasanya di dalam kerajaan Sulaiman itu terdapat emas dan benda berharga yang ditemukan oleh seorang arkeologi Israel. Lalu arkeologi Israel itu mengumumkan penemuannya pada tanggal 4 Agustus 2005. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa harta Nabi Sulaiman yang berharga itu diambil oleh para jin yang dibawa ke alamnya atau habitatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.